Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita masih mencari tahu siapa atau bagaimana dalang penjara tambang 13.000 triliun rupiah. Mas Fitra, sebagai tenaga ahli utama di Badan Komunikasi Pemerintah, ketika masalah ini terus-menerus disampaikan dari pidato kenegaraan Agustus, kemudian beberapa waktu yang lalu Menhan mengatakan ada bandara yang tidak ada negaranya di situ, di Sulawesi. Kemudian ini minggu lalu, Selasa lalu, Menhan kembali mengatakan kerugian besar. Ini artinya akan segera ditindaklanjuti dengan, katakanlah mungkin seperti yang tadi diusulkan Pak Toto, pembentukan semacam SKK migas tapi untuk minerba, atau ini apa? Maksudnya tuh apa ketika ini makin intens disampaikan oleh pemerintah? Ya, tadi saya mengutip dari Pak Fuad juga ya. Kita ingin mengembalikan semuanya kepada konstitusi. Oke. Bagaimana secara economics ini, kalau kita bicara Why Nations Fail, karyanya Acemoglu, itu karena negara hanya memberikan peluang kepada sekelompok elit atau yang disebut sebagai extractive economic institution. Nah, itu artinya negara menjadi gagal. Nah, yang ingin dikejar pemerintah adalah bagaimana benefit paling besar adalah untuk rakyat. Makanya kita bicara mengenai inclusive economic institution. Oke. Dan institusi dan penegakan institusi ini adalah yang paling krusial. Bahkan Acemoglu sempat bilang secara implisit ya, intinya adalah cuma tiga. Pertama institusi, kedua institusi, ketiga institusi. Oke. Nah, maka pembenahan institusi atau dalam konteks yang semantik ekosistem yang lebih besar, konstitusional, ini menjadi sangat penting. Mengembalikan harta terbesar yang dihasilkan bangsa ini untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai rakyatnya hanya menonton di pinggir, ya, sementara bangunan megah dibangun, tapi masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan peluangnya ekonomi tersebut. Kalau kita lihat, Bung Leo, ini ada beberapa presiden. Misalnya, pertumbuhan ekonomi terbesar salah satunya adalah di daerah Maluku ya, di Halmahera seterusnya. Itu tumbuhnya puluhan persen. Tapi kalau kita lihat Karena ada smelter. Ya, ada smelter, ada tambang dan segala macam. Which is good ya, karena itu bisa menopang aktivitas ekonomi. Tapi di sisi yang lain ternyata rakyatnya masih dalam kemiskinan, in poverty. Nah, dalam konteks inilah kemudian pembangunan ini belum sangat inklusif. Dan ini yang dilihat pemerintah dan ini yang disampaikan Presiden, bahwa yang paling penting adalah ya ini yang berkah terbesar bangsa ini harus kembali lagi kepada rakyatnya. Tapi soal penindakan, ini kan makin terang-terangan nih kalau kita lihat rekamannya tadi Pak Syafri itu sangat spesifik menyebut sampai ada angka keluar, lalu ada komoditasnya keluar. Nama negaranya saja nggak keluar, tapi kita semua bisa mengetahui lah yang mana nih. Artinya, apakah seperti yang tadi diusulkan Pak Toto, Mas Fitra, akan segera ada satu penindakan hukum besar-besaran, seperti mungkin yang terjadi di daerah bencana sekarang, pembalakan itu. Lalu yang kedua, ada pengelolaan atau pembentukan lembaga yang akan mengatur seperti tadi, SKK Minerba mungkin namanya. Mengarah ke situ tidak? Ya, kalau saya melihat ya presiden-presiden sebelumnya ya, ketika ini disampaikan presiden, kemudian itu diresonansi oleh menteri dalam hal ini, Menteri Pertahanan. Bahkan tadi sudah diafirmasi lagi oleh Pak Fuad dan juga Pak Toto. Saya rasa ini tinggal menunggu waktu saja ya, entah itu dari sisi penegakannya, dari sisi pembangunan institusinya. Terakhir kemarin kalau kita bicara bencana, Bung Leo, sebelumnya kita juga sempat bahas di Metro TV dan sudah Pak Presiden sudah melihat bahwa kemarin butuh semacam badan rekonstruksi. Dan itu kan adalah pendekatan institusional ya untuk kemudian menjadi solusi-solusi atas masalah-masalah yang ada. Bencana ya badan rekonstruksi. Ini mungkin ada SKK atau yang semacamnya ya, untuk membenahi permasalahan-permasalahan ini. Strategi yang akan dilakukan pemerintah pasti akan dikomunikasikan juga ke BKP. Apakah menunggu penataan ulang regulasi seperti tadi usul Pak Fuad, yang tentunya itu akan memakan waktu lama, atau sambil menunggu itu dilakukan, moratorium dulu, yang ekspor-ekspor yang direkayasa angkanya ini dihentikan dulu dengan mekanisme regulasi yang ada. Yang mana yang akan dilakukan? Ya, Presiden ketika kita berbicara ini sebenarnya sudah ada ya perintah dari Presiden untuk kemudian memberikan moratorium untuk izin pertambangan, izin kehutanan dan seterusnya. Dan itu sudah dilakukan moratoriumnya?
sudah diinstruksikan ya. Kalau kita melihat apakah sudah dilakukan, nanti tinggal lihat secara teknisnya apakah izin tambang berarti ke Menteri ESDM. Ya, ada Menteri SDM, ada Menteri Kehutanan juga ya, untuk kemudian ini diperhatikan khusus karena memang hulunya kan dari situ. Kenapa Leadingnya bisa, ESDM kan? Kenapa bisa bocor ya situ. Nah, bisa Kementerian SDM, itu bisa kementerian lainnya yang terkait begitu. Sudah dilakukan belum moratorium itu? Nah, ini kita masih menunggu nanti karena baru diinstruksikan kan kemarin dari sisi rapat kabinet baru diminta kementerian-kementerian terkait untuk kemudian melakukan moratorium ya, baik itu dari sisi kehutanan. Kalau kita bicara yang paling banyak bocor apa sih? Memang ya tadi sempat disebut pertambangan, tetapi kalau kita bicara komoditas itu ada beberapa yang punya risiko seperti itu. Selain pertambangan, ada pertanian juga, misalnya CPO, ada karet, dan juga kemudian masuk dalam ekosistem potensi kebocoran tersebut ya, sehingga ini memang butuh pendekatan ya lintas kementerian dan lintas sektor. Baik, Pak Fuad, kalau yang disampaikan Presiden di pidato kenegaraan Agustus sudah diresonansi berkali-kali, tidak oleh menteri yang lain nih, malah Menteri Pertahanan. Ini kan artinya sangat serius. Bahkan dikatakan saya perintahkan Kapolri, Panglima, ini kata Presiden, kalau memang ada jenderal-jenderal itu tindak. Tapi sampai sekarang kan kita belum melihat, Pak. Ini kira-kira memang masih menunggu waktu untuk tetap memberantas tapi tidak menimbulkan goncangan begitu? Atau seperti apa? Ini kerusakannya ini udah keterlaluan lah, terus terang aja. Misalnya, dan itu kita tahu ya, kerusakan itu kerugiannya kayak di Sumatera itu juga segitu rupa ya. Itu bukan hanya pemerintah itu suka mengatakan, oh itu dari yang ilegal. Yang legal pun itu menimbulkan masalah. Ikut merusak? Merusak kok yang legal. Saya percaya yang legal itu ikut. Karena apa yang legal? Legal. Tapi dia juga menjarah yang lain. Oh. Ya kan? Melampaui. Itu yang legal itu kan juga melampaui yang jadi yang ilegal. Jadi yang putih itu jadi abu-abu juga sebenarnya? Abu-abu jadi udah banyak. Karena itu udah nggak bisa lagi dikendalikan yang legal maupun yang legal. Jadi nggak bisa pemerintah mengatakan menterinya itu, oh itu yang ilegal. Kalaupun nggak ada yang ilegal, kalau legalnya jadi ilegal kan jadi sama saja kan begitu masalah gitu. Jadi harus dibenahin benar seluruhnya itu. Makanya saya bilang menjadikan seperti itu, kalau mau dibenahin itu nanti hanya sebentar saja, kemudian akan kembali lagi penyakitnya ini seperti ini kan. Nah jadi lebih bagus seperti ini. Toto bilang ini kedaulatan negara dalam bidang pertambangan itu memang mesti dikembalikan lagi, ya kan? Dan itu yang asing juga minyak juga nyebutnya yang asing, yang dalam negeri kan semua yang swasta juga bisa ikut. Tapi dalam kontrol bernegara sekarang kan tidak. Negara maaf ngomong ya seperti pengemis. Buktinya waktu ada minyak sawit tempo hari kan minyak goreng itu kan minta-minta ke swasta kan karena tidak ada stok. Ya nggak ada stok. Itu kan apa itu? Negara sudah sampai seperti itu kan. Harusnya itu kontrol yang seperti ini. Itu tidak berarti kita membuat swasta bisa usaha-usaha yang lain. Tapi yang ini kan ada di pasal 33 memang konstitusinya bilang seperti itu. Ya kan? Tapi karena yang ini yang miliknya rakyat dibiarkan ini semuanya dijarah, mereka jadi tidak inisiatif membuat apa seperti kayak Google segala macam kan belum macam-macam. Lama kita masih ingat Presiden kan datang ke Bangka Belitung, Pak. Itu ada menindak sekian alat berat, tambang-tambang di situ, lalu ada uang juga yang dikembalikan ke negara. Dalam kaitan dengan apa yang disampaikan Pak Menhan Safri pekan lalu, itu akan terjadi lagi tidak dalam waktu dekat? Karena kalau tidak nanti jangan-jangan orang melihat ya ini berhenti di tataran narasi gitu, tidak ada tindakan nyatanya, tindakan tegasnya. Bagaimana Pak Fuad? Ya saya sih terus terang aja ragu itu akan berhenti karena dianggap ini karena sudah terlalu meluas, terlalu menggurita, sehingga mereka menganggap ya itu yang ketangkep aja, itu kebocoran lah, itu yang ketangkep aja, yang sial gitu istilahnya gitu kan, seperti itu. Makanya kalau dari akarnya ini benar-benar dibenahin dulu semuanya, misalnya ini moratorium dibenahin semuanya kemudian negara. Ini memang konstitusi, ya kan? Memang ini orang-orang kuat semuanya, tapi dengan dukungan rakyat, sekali lagi dengan dukungan rakyat, ini mereka akan tunduk. Kembalikan nanti mereka ngelola bersama negara, boleh.
mereka dapatkan sekian Iya. sekian persen. Itu kalau nggak begitu seluruh nasional didekretkan atau Baik. semacam. Ini macam darurat ekonomi, darurat korupsi, darurat ekonomi. Pemerintah sekarang ini kan dalam posisi yang sangat kuat. Mandat dari rakyat itu begitu Nah DPR-nya besar. ini belum mulai juga nih, DPR-nya harus mulai nih DPR. Katanya masih mau tanya ke Kapolri itu Pak. Itu kira-kira bagaimana nih Pak? Apakah negara masih tetap lebih kuat dibandingkan yang Bapak barusan katakan orang-orang kuat? Atau memang dalam hal ini akhirnya negara kalah kuat Pak? Ya negara harusnya memang seperti dikatakan Presiden akan, ini kan sudah di warning bolak-balik nih, udah di warning. Yeah. Saya nggak tahu, saya berharap nanti setelah di warning seperti ini bolak-balik karena memang udah begitu luasnya Betul. itu masalah Yeah. penyakit, di warning sambil dibenahin. Yeah. Nanti saya nggak tahu pada harinya yang H akan dibenahi, apalagi kalau dapat dukungan dari DPR-nya sudah. Ini Pak udah nggak ada cara lain dah Pak, Yeah. udah kayak begini aja ini, Oke. percuma benahin semuanya, Segera ya. dan semuanya akan tunduk. Pak Toto, DPR tentunya tidak boleh diam saja nih. Kalau saya harap sih kali berikut kita bertemu, Pak Toto sudah bisa mengatakan dalangnya ini loh Pak Leo, saya sudah dapat dari Kapolri, dari Panglima. Dalam waktu dekat akan membentuk apa Pak DPR? Apakah misalnya panitia kerja atau apa? Karena kalau hanya pemerintah yang berbicara, nanti seakan-akan dianggap, wah ini rakyat tidak mendukung nih. Atau jangan-jangan rakyat atau DPR bagian dari jangan-jangan Pak orang-orang kuat yang dibilang Pak Fuad. Bagaimana Pak Toto? Ya tidak seperti itulah. Kalau Ya. DPR kan tidak mungkin. Orang bisa terlibat. berpikir begitu Pak. Nah, jadi tadi sudah saya sampaikan sebetulnya langkahnya sekarang ini kita seperti membuka pintu Pandora. Dimulai dari penegakan hukum, ya, Oke. mengatasi keadaan yang sekarang terjadi ini, seperti yang disampaikan oleh arahan Bapak Presiden, Iya. dan itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh aparat keamanan. Setelah itu kita benahi by system. Iya. Artinya kembali kepada konstitusi. Oke. Lalu buatlah diskursus nasional. Ini saya kira nggak bisa hanya dibicarakan di tingkat kecil seperti yang sedang kita ngomongin sekarang ini. Dan kalau hanya ngomong soal dalang yang itu kan kecil sebetulnya. Besar Pak, Dan 13.000 triliun Pak, besar Pak. Artinya kecil itu karena ini akan bisa terjadi terus-menerus. Kalau sistemnya memungkinkan akan terjadi terus. Nah ini harus ditutup semua celah itu. Nah karena itu kedaulatan tambang itu bagaimana kita merumuskannya. Iya. Nah salah satunya tadi itu diantaranya adalah membentuk badan yang mengontrol Oke. ya, tambang seperti di SK Migas. Ini maaf Pak Toto, ini usulan Anda sebagai pribadi atau sebagai Komisi 12 Masih sebagai pribadi. sudah pernah dibahas tidak Pak di DPR? Ini kan Presiden sudah pernah saya sampaikan dan Menteri di- Pertahanan ini bergeraknya seiring, tapi kalau DPR-nya masih menunggu, masih mau bertanya, bagaimana Pak? Ya, artinya ini sudah jadi wacana di teman-teman di DPR juga bahwa ada yang nggak beres nih soal Oke. perundang-undangan kita ini. Akan membentuk panja begitu Pak atau panitia yang lain begitu? Itu nanti kan ada prosedurnya. Jadi saya nggak bisa mengatasnamakan sebagai anggota Oh. mengatakan bentuk panja dan lain sebagainya. Oke. Pimpinan pun juga nggak bisa, ada prosedur yang harus dilalui. Tapi bahwa kita mendorong supaya dibentuk panja misalnya, ya Iya. itu boleh-boleh saja. Concern ini sudah cukup rata Pak di Komisi 12 atau Di baru Pak Komisi Toto saja nih 12 jangan-jangan? kesadaran tentang kedaulatan tambang itu sudah sangat menguat. Oke. Dan kita berharap sebetulnya kalangan cendekiawan kita, kampus juga Iya. ini memberi kontribusi pemikiran. Baik. Jadi apa yang tadi Mas Leo sampaikan, apakah perlu moratorium segala macam itu, menurut saya tidak perlu. Ya, karena kalau moratorium itu nanti mandek ini. Kita kan sedang mengejar pertumbuhan ekonomi ya. Jadi kita benahi secara bertahap. Bocor terus dong Pak? Ya enggak dong, kalau yang bocor udah ditutup. Ya, Ya berarti moratorium. bukan moratorium. Penghentian sementara. Kan tetap itu. Kalau yang bocor yang memang pelanggarannya dihentikan dong. Oke. Bukan moratorium. kegiatannya Misinvoicing tetap- tadi yang dijelaskan Mas tapi Fitra di awal kegiatan kan itu kembali kepada aturan legal yang illegal. ada, Oke. tapi aturannya kita benahi. Baik. Jadi mewujudkan kedaulatan tambang itu dalam format seperti apa? Oke, kita harus jeda dulu Bapak-Bapak dan pemirsa tetaplah bersama kami. Top Ekonomi segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.